Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, teman-teman di rumah? Apa kabar semuanya? They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Kali ini saya akan bercerita tentang pertanyaan teman saya yang di kampung. Sekarang saya berada di taman. Tadi sudah lari-lari, sudah jogging, tapi saya istirahat dulu, cari tempat yang yang tidak panas, tadi tempat yang teduh. Jadi kemarin ceritanya itu ada teman saya dari kampung bertanya sama saya, dan pertanyaannya itu aneh sekali gitu. Pertanyaannya itu kayak gimana gitu. Jadi kemarin teman saya telepon yang dari kampung, pertanyaannya seperti ini: enak enggak sih kerja di Malaysia? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua pertanyaannya, apa kerja di Malaysia itu bisa menjadikan kita kaya? Nah, kan aneh kan pertanyaan seperti itu. Tapi enggak apa-apa, kita jawab aja, ya kan? Kita jawab kita jawab saja pertanyaannya, dan semoga saja ini buat teman-teman yang lain pun ada faedahnya gitu, ada manfaatnya. Jadi yang pertama sebenarnya ya, semua TKI atau TKW yang ada di luar negeri, entah itu di Malaysia, entah di Hong Kong, entah di Taiwan atau dimanapun, kenapa mereka memilih untuk bekerja di luar negeri? Karena tidak munafik lah, saya sendirilah, karena faktor ekonomi, ya kan. Di rumah kadang cari pekerjaan pun susah juga kan. Di rumah kan cari pekerjaan kan susah. Sekarang kan seperti ini. Contoh tiap tahun di sekolahan berapa ribu kelulusan sekolahan. Jadi tiap tahun itu di sekolahan pasti berapa ratus, berapa ribu, berapa juta tiap tahun itu di sekolahan yang lulus sekolah dan mencari pekerjaan, dan tidak seimbang sama lowongan pekerjaan di Indonesia gitu. Contoh 1000 kelulusan sekolah yang baru saja lulus sekolah, 1000 orang. Kalau mereka cari pekerjaan apa ya, ada sampai 1000 lowongan pekerjaan, kan juga susah kan. Kalau bisa pun harus rebutan kan, seperti itu. Makanya ada sebagian orang Indonesia itu memilih kerja di luar negeri, seperti itu. Nah, itu alasan pertama, itu salah satu alasannya. Jadi tidak dipungkiri lah, kalau kerja di luar negeri itu sebenarnya faktor ekonomi. Kayak seperti saya 5 tahun di Malaysia, sebenarnya bukan pilihan saya untuk kerja di Malaysia, atau cita-cita dari dulu kerja di luar negeri itu enggak pernah ada namanya cita-cita mau kerja di luar negeri, itu enggak ada. Jadi memang karena di rumah enggak ada pekerjaan, terus faktor ekonomi, terus cari gaji yang lebih tinggi kan, seperti itu. Keuntungan kerja di luar negeri kayak di Malaysia ini, keuntungan kerja di luar negeri itu
Yang paling pertama itu yang pastinya kita mandiri, kita lebih mandiri lah. Yang pertama itu, kenapa? Soalnya kita kalau kerja di rumah, kerja di Indonesia lah, di negara kita ya, itu kita kan dekat sama keluarga, sama adik, sama kakak, sama orang tua, kan gitu, sama suami atau sama istri, kan seperti itu, sama teman, sama kenalan, kan banyak kan kenalan-kenalan kita. Tapi kalau kerja di luar negeri, sampean harus mandiri, sampean harus bisa, contoh kalau ada masalah harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau Anda tidak kerja ya sampean susah sendiri, tidak dapat gaji, buat makan apa, kan seperti itu. Itu yang paling pertama, kita belajar mandiri, bukan belajar mandiri, dituntut untuk mandiri. Mau nggak mau ya harus mandiri. Dan yang satu lagi itu kerjanya harus sungguh-sungguh. Itu pastinya kerja harus sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan yang kedua itu terbiasa disiplin. Jadi kita kerja di luar negeri atau kerja dengan orang asing itu harus disiplin, seperti tepat waktu, terus datang nggak boleh terlambat, seperti itu. Jadi tidak ada yang kerja di luar negeri, di Malaysia sini tidak ada yang namanya kerja lambat gitu, kayak kerja karet gitu, tidak ada. Lambat-lambat itu tidak ada, harus tepat waktu. Terus satu lagi, korupsi waktu. Korupsi waktu ya tidak boleh. Kita harus kerja sungguh-sungguh. Seperti contoh kayak saya kerja di restoran dan saya sama bos saya disuruh masak, untuk memasak. Ya kita fokus untuk memasak gitu. Jangan sampai kita nggak bisa atau kita takut panas nanti kena minyak, kalau goreng kena minyak atau apa, ini nggak boleh, harus profesional gitu. Itu keuntungan kedua. Jadi kita bisa disiplin, profesional, seperti itu. Jadi kalau sampai Anda sungguh-sungguh kerja terus nggak profesional, ya lama-kelamaan nanti kalian ditendang, kalian akan dibuang dari pekerjaan Anda gitu. Ya itulah salah satu keuntungan kalau kita kerja di luar negeri, itu kedisiplinan itu nomor satu. Dan nomor tiga, kita bisa lancar berbahasa asing. Kayak saya seperti ini, dulu pertama kali saya masuk Malaysia, saya ndak bisa berbahasa Melayu. Ya bisa itu ya sedikit-sedikit, tapi banyak yang ndak bisanya. Karena Indonesia atau bahasa Melayu itu hampir sama, tapi ya banyak perbedaan. Apalagi dulu pertama kali saya kerja itu, bos saya itu orang Cina. Kalau orang Cina kan kayak ngomongnya kan kayak pedal gitu, kayak ngomong R kan enggak bisa. Ya seperti itu. Jadi harus belajar bahasa dan dituntut harus bisa gitu. Ya nasib baik saja saya di Malaysia. Itu keuntungan ketiga, itu kita bisa berbahasa asing. Maksudnya berbahasa asing itu ya bukan kita kita bahasa kita itu bahasa Melayu saja. Kayak kalau saya di Malaysia ini bahasa Melayu saja, enggak. Kadang-kadang kita ngomongnya juga bahasa Mandarin, karena di Malaysia sini banyak orang Cina. Ya sedikit-sedikit bisa lah. Contoh kayak berhitung gitu ya. Berhitung itu ya 1 sampai 10 pun bisa lah.
I e san se u liu ci pa jiu se, macam itu. Jadi ada sedikit pengalaman lah tentang bahasa. Nah, yang keuntungan yang keempat, kita itu bisa nyambi jalan-jalan atau liburan di luar negeri pada waktu kita cuti. Jadi kayak hari ini kan saya cuti, jadi bisa jalan-jalan seperti itu. Kalau kita di Indonesia, biasanya kan mau liburan di Indonesia sendiri kan ya biasa saja kan, biasa saja. Tapi kalau kita di luar negeri, kayaknya liburan di luar negeri ya pasti ada perbedaan kan, kayak gimana gitu, ada keren-kerennya gitu. Jadi ada tupai lari-lari. Di sini hewan-hewan jinak-jinak. Tadi saya ketemu burung, apa itu ya namanya ya, burung kacer. Kalau di Jawa namanya burung kacer. Jadi kita bisa jalan-jalan waktu kita cuti. Jadi kita kerja di luar negeri itu ibaratnya seperti ini, satu tepuk dapat 2 nyamuk. Jadi selain kita dapat gaji dari pekerjaan kita pun bisa jalan-jalan, kita pun bisa pergi shopping atau pergi ke taman seperti saya ini. Dan kita bisa jalan-jalan lah, kita bisa liburan lah, seperti itu. Burungnya itu suaranya burung kacer. Dari tadi burung kacer tadi. Jadi kita kerja di luar negeri itu banyak keuntungan, banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak wawasan, dan banyak lagi keuntungannya. Jadi seperti itu, kita jalan santai saja ini. Semua orang lari-lari semua. Tidak apa-apa, silakan lari. Kalau saya lari videonya goyang-goyang kan tidak bagus kan. Jadi keuntungan yang selanjutnya, kita akan dapat keuntungan adalah keuntungan wawasan. Wawasan apa ya? Bicara sama bangsa lain. Kayak kita bisa bicara sama orang Cina, orang India, orang Nepal, orang Bangladesh, Myanmar. Jadi kita otomatis kan menambah wawasan ya. Ya seperti itu. Kita menambah ilmu, kita menambah apa ya, kalau ngomongnya itu kayak jaringan lah, jaringan. Semakin kita luas lah, wawasan kita semakin luas. Kita bisa ketemu orang-orang bangsa lain, kita bisa bertanya-tanya. Kayak contoh seperti apa kebiasaan kamu di kampung, apa aja yang di negara kamu itu yang mencolok itu apa aja, makanan favorit orang sana itu apa aja, ya seperti itu. Jadi keuntungan kita itu selain kita mendapatkan gaji yang lebih besar kerja di luar negeri, kita ya juga dapat ilmu, dapat wawasan yang luas. Jadi untuk kalian-kalian yang mau kerja di luar negeri, itu memang berat, bro. Beratnya apa? Beratnya kita jauh dari keluarga, kita jauh dari family, ya itu paling berat. Tapi kita kerja di luar negeri kan juga untuk keluarga kan, untuk anak di rumah, untuk orang tua di rumah, seperti itu.
Ya itulah apa jawaban dari pertanyaan dari teman saya tadi. Apa enaknya sih kerja di luar negeri? Terus apa bisa kaya ya? Kalau kaya itu ya kaya ilmu, kaya pengetahuan, ya pasti bisa, kita bisa jadi kaya ilmu dan kaya pengetahuan. Seperti itu. Jalan saja sudah nafasnya sudah ngos-ngosan, apalagi lari. Lama ndak pernah lari-lari. Jadi seperti itulah teman-teman kerja di luar negeri itu. Banyak pengalaman, banyak ketemu sama orang. Nah teman-teman, saya sudah pulang di rumah dan hujannya lebat sekali ya. Alhamdulillah tadi saya cepat-cepat pulang. Kalau tidak cepat-cepat pulang ya kehujanan tadi di sana. Nah segitu saja pesan dari saya atau video saya. Kalau kalian suka boleh like, komen, dan subscribe atau share ke teman-teman kalian. Semoga saja video saya ini bermanfaat. Oke, terima kasih ya sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.